Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Pak Mahfud MD yang makin kesini makin kesana dia. Makin offside. Kalau main sepak bola dia tuh offside banget deh. Apa yang saya maksud dengan Pak Mahfud MD makin kesini makin kesana makin offside? Nah, ini dia yang saya mau bahas. Jadi begini, Anda kan masih ingat ya, debat cawapres yang terakhir, Gibran menanyakan soal greenflation. Kan salah satu topik dari debat itu adalah mengenai lingkungan hidup. Gibran menanyakan pertanyaan greenflation. Nah, Pak Mahfud menjawab, tapi ngaco. Jadi begini, sudah pernah saya bahas di konten saya sebelumnya, tapi singkat saja ya. Yang dimaksud dengan Gibran adalah, Gibran menanyakan, Pak Mahfud, bagaimana solusi Anda untuk mengatasi greenflation? Greenflation adalah inflasi yang disebabkan peralihan dari pemakaian bahan bakar fosil ke bahan bakar yang alami atau hijau. Contoh, peralihan dari mobil listrik ke mobil yang berbahan bakar bensin fosil kan, ke yang berbahan bakar listrik. Inflasi terjadi apa? Ya karena barangnya, mobilnya yang menggunakan bahan bakar bukan bahan bakar lagi sekarang, baterai ya, listrik ya, jadi mahal. Itu akibat beralih dari teknologi lama ya, mobil berbahan bakar fosil bensin ke bensin atau diesel misalnya ya, ke listrik, baterai. Nah, ditanya bagaimana mengatasinya. Nah, tapi Pak Mahfud jawabnya menurut saya ngalor ngidur, pakai contoh orang Madura lah, melakukan udahlah, Anda dengar lagi lah ya. Akhirnya Gibran ngeledek gitu ya, seperti begini. Mana ini saya cari-cari, kayak gaya Sun Gokong gitu ya. Nggak ketemu jawabannya. Ya memang bukan itu jawabannya. Nah, banyak orang yang menganggap Gibran ini kurang ajar. Tidak punya etika, tidak ada akhlaknya. Sama seorang profesor, sama seorang yang lebih tua, kok kurang ajar begitu, celingak-celinguk. Saya kasih jawaban ya. Ini debat antar calon wakil presiden, bukan debat antara anak kecil dengan orang tua. Kalau debat antara anak kecil dengan orang tua, Anda boleh bilang Gibran itu tidak punya etika karena dia tidak menghargai orang tua. Tetapi di sini posisinya sama-sama calon wakil presiden. Ya, di situ Anda nggak bisa menilai, wah anak muda kok begitu sama orang tua. Enggak, ini sesama cawapres. Oke, tapi namanya orang timur gitu ya. Prof. Mahfud merasa dia tidak dihargai, ya, dianggap Gibran ini nggak punya etika, tidak punya akhlak sama orang tua begitu. Oke deh. Kemudian Gibran juga bilang soal greenflation jangan dianggap receh, ini masalah serius. Lah iyalah, dunia sekarang beralih dari pemakaian bahan bakar yang berbasis fosil, baik itu bensin atau solar, ke tenaga listrik alami, mau itu baterai untuk mobil atau solar panel. Nah itu pembangkit tenaga menggunakan sumber alam. Nah ini merembet terus. Mahfud bilang Gibran ini dilatih untuk permalukan dirinya. Loh kok makin melebar ya? Maka TKN Fanta adalah salah satu tim kemenangan nasionalnya Prabowo Gibran, bilang, itu nggak ada hubungannya. Dari mana bisa Gibran itu dianggap dilatih untuk permalukan dirinya? Lah kalau Anda malu, ya malu sendiri. Jangan bilang Gibran dilatih untuk mempermalukan diri Anda, gitu kan. Nah, ini dia nih, terus merembet. Karena, Gibran dibilang nggak ada etika, nggak ada adab, nggak berakhlak. Terus merembet gitu ya. Nah di sini Mahfud MD bilang, nah ini sih menurut saya sudah benar-benar offset dan keterlaluan offsetnya. Kita lihat nih ya di Tempo ya, Mahfud MD bilang membiarkan ibu lahirkan anak tak beradab adalah dosa kepada bangsa. Ya kita sudah tahu lah maksudnya anak tak beradab itu yang dimaksud siapa. Walaupun nggak disebut nama Gibran. Di Detik juga dikatakan tak punya etika dan akhlak gitu, selalu berbarengan dengan sifat koruptif. Jadi seakan-akan sudah dicap tidak punya etika, tidak punya akhlak, itu berbarengan dengan sikap koruptif. Ini kan sudah menuduh ya. Walaupun sekali lagi nggak disebut nama, tapi ini sudah keterlaluan offside-nya. Dia menuturkan, membiarkan ibu melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Bagaimana Anda bisa tahu ibu ini akan melahirkan anak yang tidak berakhlak?
Dan itu adalah dosa besar bagi bangsa. Memang dia tahu yang mau dilahirkan, kalaupun benar ya, yang mau dilahirkan ini adalah anak yang tidak beretika atau anak yang tak berakhlak, ya. Terus harus diaborsi gitu, digugurkan. Sebabnya kalau membiarkan ibu ini melahirkan anak yang tak berakhlak ini adalah dosa besar bagi bangsa. Ini teori dari mana? Jadi maksud lu Gibran itu punya perilaku koruptif. Oke? Di mana tindakan tersebut dapat merugikan negara? Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu selalu berbarengan dengan sikap-sikap sifat-sifat koruptif. Aja terus saja gitu ya. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral. Sekarang yang tidak punya etika siapa? Udahlah jawab sendiri gitu ya. Nah ini ada satu video ya. Videonya menarik. Kita dengarkan dulu ini video. Video ini benar-benar menarik menurut saya. Oke, silakan Mbak. Tapi gini ya, rambu-rambu pertanyaannya. Pertanyaannya yang masuk akal. Jangan seperti orang bodoh. Ntar dulu. Ini karena saya nih orang NU. Jadi di NU tuh ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Aduh, Anda dengar ya? Tidak menjawab pertanyaan bodoh itu adalah suatu yang bagus lah kira-kira gitu maksudnya ya. Ini kan ada hubungannya dengan pertanyaannya Gibran. Seakan-akan Gibran dianggap orang bodoh. Iyalah, walaupun dia nggak sebut nama kita sudah tahu. Nah, pertanyaannya, benar Gibran bodoh? Lagian dia juga sudah menjawab, bukannya tidak menjawab sama sekali, tapi jawabannya salah. Ketika Gibran menanyakan, mana nih saya nggak ketemu jawabannya, baru dia nggak mau lanjutkan. Karena memang dia nggak ngerti. Jadi bukan dia tidak mau jawab, dia sudah jawab, tapi salah. Karena nggak ngerti greenflation itu opo. Lanjut nih, ada satu video lagi yang menarik ya. Ada menteri yang masih duduk di kabinet Jokowi, akan tetapi dalam pernyataan-pernyataannya menyerang seolah-olah Jokowi itu dan kabinet Jokowi gagal dalam berbagai hal. Ya harusnya kalau Anda sudah memilih haluan politik yang berbeda, harusnya mundur dong. Itu namanya etika. Hanya di Indonesia kejadian seperti itu, menteri yang menentang presiden malah masih bercokol sebagai menteri, bertahan entah untuk apa. Etika. Anda sudah ngerti kan siapa yang dimaksud oleh Bang Hotman kan? Etika. Jadi siapa yang tidak punya etika? Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.